Video ini saya akan menjelaskan tentang RF, EH, dan contoh rangkaiannya. Pertama, RF-EH itu singkatan dari Radio Frequency Energy Harvesting. Secara sederhana, RF-EH adalah teknologi yang digunakan untuk menangkap energi dari gelombang radio yang ada di sekitar kita, seperti dari sinyal Wi-Fi, BTS, atau pemancar radio, lalu mengubahnya menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk menyalakan rangkaian elektronik berdaya rendah. Energi dari gelombang radio ini sebenarnya sangat kecil, sehingga perlu rangkaian khusus supaya energi tersebut bisa diubah dari sinyal AC frekuensi tinggi menjadi tekanan DC yang lebih stabil dan bisa digunakan. Kemudian, kalau dilihat dari blok diagram di layar saya ini, secara umum sistemnya terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama adalah antena yang berfungsi sebagai penangkap gelombang RF dari lingkungan. Setelah itu, sinyal masuknya ke rangkaian pencocok impedansi yang berfungsi menyesuaikan sinyal agar daya yang diterima maksimal. Selanjutnya itu, sinyal tersebut masuk ke rangkaian penyiaran yang tugasnya mengubah sinyal AC menjadi DC. Lalu, tegangan DC yang dihasilkan akan masuk ke rangkaian filter dan penyimpanan energi, biasanya berupa kapasitor atau superkapasitor, sebelum akhirnya dimanfaatkan oleh beban. Ini saya akan jelaskan tentang rumusnya. Yang pertama itu kapasitor filter output, yang dimana di sini C sama dengan I load per FR kali delta V. Di sini kenapa pakai rumus ini? Alasannya itu adalah menstabilkan tegangan DC dan mengurangi fluktuasi akibat sinyal RF yang lemah. Dan ini kapasitornya yang harus digunakan dari nilai 1 picofarad sampai dengan 10 mikrofarad. Lalu kapasitor penyimpanan energi. Di sini rumusnya itu E sama dengan 1/2 kali CV pangkat 2. Di sini kita bisa lihat rumusnya itu bahwa ini sebagai energi harvestingnya. Alasannya adalah dapat menyimpan energi dari waktu ke waktu, lalu cocok untuk sistem daya sangat rendah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu resistor yang sebagai beban atau load. Di sini ada dua rumusnya, yaitu yang pertama bisa menggunakan P V pangkat 2 per R, atau yang kedua kita bisa pakai R sama dengan V per I. Alasannya adalah daya RF sangat kecil, lalu apabila resistor kecil lalu arus tegangannya besar, maka tegangannya akan drop. Dan terakhir, resistor besar menjaga tegangan yang tetap baik. Pada rangkaian yang saya tampilkan ini, fokusnya ada pada bagian penyiaran dan filter dari sistem RF-EH. Sumber AC di sini diwakili oleh V1 yang mensimulasikan sinyal AC dari hasil tangkapan gelombang RF. Tegangan dari V1 kemudian masuk ke resistor R1 dan induktor L1 yang berfungsi sebagai pembatas arus dan filter awal. Setelah itu sinyal masuk ke dioda D1 yang berfungsi sebagai penyiar sehingga sinyal AC diubah menjadi tegangan DC. Supaya tegangannya lebih rata, digunakan kapasitor C1 dan C2. Kapasitor C1 membantu meredam noise, sedangkan kapasitor C2 berfungsi menyimpan energi dan mengurangi ripple pada tegangan output. Untuk hasil pengukurannya, di bagian input sebelum penyiaran, voltmeter AC menunjukkan tegangan sekitar
7,07 volt AC, dan bentuk gelombangnya masih sinus yang bisa dilihat di osiloskop input. Seperti ini. Sedangkan di bagian output, setelah penyiar dan filter, voltmeter DC menunjukkan tegangan sekitar 9,49 volt DC, dan gelombangnya terlihat lebih datar di osiloskop. Ini di bagian B, sinyal biru ini. Ya, jadi lebih stabil. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini menunjukkan prinsip dasar kerja RF/EH, yaitu bagaimana sinyal AC dari gelombang radio disarankan akan disimpan menjadi tegangan DC yang lebih stabil untuk dimanfaatkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.